Jadi supaya tak lagi langka, supaya terjangkau, Mas Tulus kira-kira apa yang harus dilakukan yang bisa disampaikan? Ya, saya kira kebijakan ini nggak boleh secara kasuistik saja, tidak boleh ansih untuk menyelesaikan saat ini, tapi harus berjangka panjang. Karena dari sisi kebutuhan kita, minyak goreng itu menjadi kebutuhan pangan. Jadi jangan sampai diselesaikan secara kasuistik, tapi harus melihat struktur pasaran juga seperti apa. Dan ke depan saya kira kan CPO memang bukan hanya untuk bahan pangan saja, kita aja sebagai minyak goreng, tapi kan kita tahu CPO untuk kosmetik, untuk energi, dan ini kan artinya harus ada kebijakan yang makro dari sisi hulu sehingga nanti semua bisa terpenuhi. Jangan sampai nanti kebutuhan dasar masyarakat untuk minyak goreng selalu terulang kendala di mana kelangkaan dan juga harga yang naik. Ini klasik yang seharusnya tidak boleh terjadi di tengah kemerdekaan kita yang sudah mendekati 100 tahun. Dari evaluasi yang dilakukan, administrasi yang mesti ditertibkan lagi bagian mananya? Ya, saya kira pemerintah kan sudah menetapkan adanya minimal DMO dan DPO. Saya kira itu sudah benar. Tetapi bagaimana nanti konsistensi implementasi dari DMO dan DPO? Kalau ada pengusaha yang tidak mematuhi DMO itu dan atau DPO, apa sanksi akan diberikan? Apakah pemerintah bisa mengontrol dan memberikan sanksi kepada mereka yang tidak patuh? Itulah yang kita tunggu nanti. Terima kasih Mas Tulus. Pak Sahat. Saya tertarik tadi begini, supaya harga domestik itu jangan terpengaruh besar terhadap harga pasar luar negeri. Dan untuk itu, karena kita tidak punya storage tank yang besar, kita harus punya dana khusus. Nah, itu yang perlu dipikirkan bagaimana. Karena saya yakin harga ini akan naik-naik terus. Nah, untuk menjaga di domestik ini yang perlu kita pikirkan. Tadi Pak Sitorus tadi mengatakan perlu identifikasi itu harus. Yang kedua yang berbahaya adalah kalau disparitasnya berbeda jauh dengan harga sana, penyelundupan bisa terjadi. Dan itu sangat berbahaya. Karena ini nanti ada dikumpulin, diekspor lagi, entah bagaimana, itu yang perlu. Malah barangnya makin langka. Makin langka lagi. Jadi itulah saya kira secara konsep udah betul yang dilakukannya. Nah, yang perlu dipikirkan adalah kalau para pengusaha kita ini tidak 100% memenuhi apa yang alternatif solusi apa yang perlu dipikirkan. Jadi ada plan B, sekarang plan A. Saya kira itu aja saran saya, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mas Devri. Duluan. Pak Dirjen ini lompat ya? Iya, oke, Pak Dirjen nanti pelengkap. Jadi saya kira kembali lagi saya ingin mengusulkan bahwa kita harus, karena ini menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan, tetapi tidak bisa diselesaikan hanya oleh Kementerian Perdagangan. Kita harus, negara ini harus punya suatu sistem ya, yang bisa merespon secara cepat dinamika perubahan harga barang-barang pokok kebutuhan rakyat ya, terutama yang sangat dibutuhkan seperti minyak goreng. Iya, nasi goreng yang dimasak dengan minyak goreng. Karena apa? Kalau komoditi lain mungkin di luar kekuasaan kita, tapi kalau minyak goreng itu di kita, ya toh. Mungkin komoditi lain tidak, tapi kalau minyak goreng ini nggak boleh sampai terulang, terjadi kelangkaan yang luar biasa dan kita lambat merespon. Oleh karena itu perlu perbaikan di struktur industrinya, karena kan kalau lihat KPPU punya data kan konsentrasi industri ini juga kalau nggak salah di sekitar 46,5%. Ya, hanya 5 dari 42 pengusaha yang menguasai 50% pasar misalnya. Ada persoalan juga di situ. Ada persoalan juga di rantai pasok, mulai dari pabrik sampai ke bawah. Ini kan menjadi problem. Jadi ini adalah kesempatan bagi Kementerian Perdagangan untuk mengurai benang kusut ini. Nah, tetapi mengurai benang kusut ini lagi-lagi tidak mungkin hanya Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu saya kira jadikanlah ini lesson learned supaya kita bisa membuat kebijakan yang paling efektif. Apakah tadi dengan katakanlah cadangan nasional minyak goreng, apakah dana abadi minyak goreng untuk subsidi ya ketika harga naik melambung tinggi, atau apa mitigasinya? Apakah intervensi perpajakan ya untuk menekan ekspor pada saat harga domestik meroket,
Karena ini kepentingan banyak orang. Kita juga harus melihat tadi ada isu-isu, misalnya walaupun masih isu, bahwa bukan tidak mungkin akan ditemukan, ini akan mendorong komoditi lain yang akan menyaingi misal minyak goreng, walaupun tidak masalah. Tetapi saya juga ingin usulkan Pak ke Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Pertanian, mungkin kita juga diversifikasi Pak. Untuk minyak goreng kenapa sih harus CPO aja? Kelapa ada banyak kita di mana-mana, kenapa juga nggak diintensifkan? Gitu ya. Jadi kalau memang karena gini, tingginya harga di pasar dunia juga memberi keuntungan kepada kita. Ya, itu juga penting. Jadi saya juga mengusulkan itu. Ditambah dengan digitalisasi tadi supaya bisa kita mengurut kacang nih, problemnya ada di mana, penyimpanannya ada di mana dan seterusnya. Baik, Bu Lena. Bu Lena, silakan. Saya gini mau minta dari Bu Lena, silakan. Apa yang mau disampaikan? Singkat saja. Saya selaku pedagang ya diimbau pada bapak-bapak semua lah yang di atas yang lebih tahu ya, jangan sampai barang kosong, kalau bisa harganya itu diturunkan secepatnya gitu aja Pak. Oke, silakan. Baik, saya harus merespon gini, sistematik itu sudah ada Pak, tapi memang ada yang terlewat manakala ketergantungan kita terhadap harga internasional. Itu saya akui. Pemerintah, saya pikir saya sebagai pemerintah fair juga mengakui apa yang disampaikan Pak Dedi sama Pak Tulus. Tapi gini Pak, jadi konsentrasi di persawitan ini, dari sebelumnya kita itu berbasis komoditi primer Pak, konsentrasinya adalah hilirisasi. Kita tidak mau terus sawit itu untuk ekspor tidak hilirisasi. Jadi kebijakan kita konsentrasinya ke hilirisasi dan keberhasilannya cukup bagus. Ekspor CPO hanya 10%, hilirisasinya udah 90% dan itu kebijakan berevolusi disempurnakan terus sejak 2012. Nah, sebentar Pak, ya. hilirisasi kita berapa produk sih Pak? Banyak Pak, banyak. Ya, banyak. Saya pengen tahu ada berapa banyak sih? Pak. Jadi ini kayaknya nanti sesi kurang lebih 70, Baik. 110-an Pak HS code. Ya, sudah banyak sekali. Jadi tinggal 10% yang tingkat utama. Baik. Tetapi yang ingin saya sampaikan saat ini kepada Ibu Lena, juga kepada masyarakat, ini hanya proses waktu. Kita sedang pastikan ketersediaan pasokan, baik itu untuk pedagang, baik itu untuk curah, dan itu untuk masyarakat pasti tersedia dengan harga terjangkau, baik di tingkat pedagang tetap menguntungkan, masyarakat tidak diberatkan. Itu yang kami jamin dari pemerintah untuk masyarakat Indonesia. Pak Dirjen, terima kasih. Pak Sahat, Mas Tulus, Pak Dedi, dan juga Bu Lena. Saya Brigita Manarwami. Selamat malam, sampai jumpa.